Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Niku kok ketok pripun Pak Warsa? Dalam suasana hujan yang hadir mungkin tidak ada seperti saya ingin mengulang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemarin sudah saya singgung tetapi belum tuntas. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakrahun nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'dah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakrahun nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'dah. Rasulullah itu bahasa halusnya tidak senang bahasa pasnya benci. Apa yang Rasulullah senangi kita harus berusaha untuk menyenangi, apa yang dibenci oleh Rasulullah kita juga harus berusaha untuk membenci. Adalah Rasulullah itu tidak senang kalau tidur sebelum Isya. Ngantuk itu loh ya. Rasulullah tidak senang kalau ya beliau pribadi, tentu saja umat beliau, tentu saja istri-istri beliau ummahatul mukminin. Bahasa Jawa itu mungkin lebih pas yen to turu sadurunge Isya.
secara logika bisa kita pahami, dikhawatirkan ya, dikhawatirkan tidur sebelum isya itu membuat kita bablas ngerti-ngerti krungu azan subuh. Juga termasuk yang tidak disenangi Rasulullah, tidur ba'da asar. Tidur ba'da asar. Dan juga tidur ba'da subuh. Yang untuk beliau-beliau yang usianya sudah kepala 7, kepala 8, yang apabila ba'da subuh itu tidak nyaur, kemudian badan menjadi kurang bersahabat dengan kesehatan kita, ya seandainya itu dia lakukan, ya Allah bisa memaklumi. Tapi intinya itu tidak senang tidur sebelum isya, tidak terlalu berat kita melaksanakan. Tapi kelanjutannya ini, wal haditha ba'da. Dalam riwayat lain, wal kalama ba'da. Rasulullah tidak senang tidur sebelum isya dan tidak senang berbicara setelah isya. Kalau saya artikan dengan bahasa yang lebih luas, Rasulullah tidak senang tidur sebelum isya dan tidak senang beraktivitas setelah isya. Jadi apa acara seorang mukmin setelah, termasuk orang-orang mukminah, ibu-ibu yang dibalik gorden, apa aktivitas mereka setelah selesai sholat isya, kemudian membaca wirid, kemudian ba'diyah isya, dan itu tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acaranya cuma 2. Nah, kemarin sudah saya singgung. Acaranya cuma 2. Tidur, sholat. Sholat, tidur. Tidur, sholat, sholat, tidur. Boleh dikurangi 1, artinya tidur parmisa blek sek tangi-tangi azan subuh, itu bagus itu. Mencep itu bagus itu, daripada tidak tidur setelah isya dan tidak sholat. Nah, ayo guyu. Tidur tak, itu bagus. Sholat tak juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Malam hari menjelang perang Badar, pasukan yang beliau pimpin jumlahnya 313 orang, musuh yang siap menyerbu beliau di medan Badar, orang-orang Quraisy yang masih kafir, jumlahnya 1000 orang, 3-1. Itu diriwayatkan semalam suntuk hampir Rasulullah tidak tidur, memohon kepada Allah agar besok pagi diberi kemenangan. Kalau sampai besok itu kalah, ya Allah, kamu gak akan disembah oleh manusia selama-lamanya.
Ini ikhtiar batiniyah. Meskipun kita yakin ya seandainya Rasulullah tidak melakukan itu, Allah juga akan memberikan kemenangan. Abu Bakar yang menemani beliau sebelum istirahat, malam hari terbangun, loh di mana Rasulullah? Beliau dapati sedang sendirian mengerjakan sholat. Saking khusyuknya sampai sorban beliau itu lepas dan tidak terasa oleh Abu Bakar dikembalikan ke leher dan kedua bahu beliau. Sholat tok, silakan. Tidur tok, silakan. Tamim, tamim. Perluan mantu, oh lah, enggak namanya sahabat ini Tamim Ad-Dari, Tamim Ad-Dari, Tamim Ad-Dari. Saya sudah sering angkat orang yang oleh Umar Ibnul Khattab ditunjuk untuk menggantikan beliau menjadi imam tarweh bersama Ubay bin Ka'ab, gantian gitu saja. Ketika Umar bin Khattab berhalangan, Tamim ini mudah-mudahan masih ingat ya, laki-laki pertama yang pernah memasang lampu di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu gelap. Akhirnya Tamim berinisiatif untuk memasang, malah Masya Allah satu di antara lampu kita ini sudah terlalu awal. Lah mungkin lampu yang di atas itu sentir lah ya, ublek. Rasulullah masuk ke masjid, loh kok ada lampu? Siapa yang masang? Para sahabat spontan, Tamim Rasulullah. Kamu Tamim? Ya begitu. Oh Tamim. Nah aku isih duwe anak wedok legat. Saya akan ambil kamu sebagai menantu saya. Ora ditakoni, ijazahmu apa? UMS apa UN? Oh enggak ada waktu itu belum. Orang itu kalau sudah kumantil-kantil ke masjid, Rasulullah menjanjikan ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Salah satu di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Laki-laki yang hatinya kumantil-kantil kepada masjid, melihat masjid itu gelap, dia berinisiatif memasang lampu. Lah sahabat yang lain tidak ada inisiatif. Ya, wallahu alam, yang jelas kesibukan mereka untuk din itu terlalu banyak sehingga kadang-kadang itu terlupakan kemungkinan. Nah itu husnudzon saya begitu. Aku duwe anak wedok sing isih legat, tak pe mantu kowe ta. Putri beliau yang paling besar namanya Zainab sudah dinikahkan dengan seorang laki-laki namanya Abul As. Ruqayyah dinikahkan dengan Utsman, kemudian meninggal Ruqayyah. Utsman dinikahkan dengan adiknya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum adik Fatimah ya Pak Warsong ya. Ummu Kulsum juga meninggal. Utsman. Ya aku sing anak wedok tak pek mantu sing nomor 3, sing ping 3. Ya, sering saya angkat satu-satunya laki-laki di dunia
yang pernah diambil menantu oleh seorang Nabi sampai 2 kali. Ini keseriusan Rasulullah kepada Utsman. Lah, apa yang disampaikan Rasulullah kepada Tamim tadi apa sebatas basa-basi? Enggak ada basa-basi pada Rasulullah. Waalaikumsalam. Kalau saya masih punya anak, saya nikahkan engkau dengan anak saya. Anakku sudah mantan kabeh. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Salah seorang sahabat, saya punya anak perempuan Rasulullah. Nikahkan dia dengan Tamim Ad-Dari. Ini Tamim Ad-Dari lah. Kaitannya suatu ketika Tamim Ad-Dari itu begitu mata terbuka telah berkumandang azan subuh dari Masjid Nabawi yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Umi. Bukan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Saya bayangkan begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengajian ban maghrib kok yo ngantuk. Aku madhep rono lho. Astagfirullahaladzim. Dosa apa yang telah saya lakukan sehingga saya ingin berbuat baik, Allah tidak memberi kesempatan kepada saya. Dia mulai besok malam diri saya akan saya hukum sholat malam semalam suntuk. Cuma saya tidak mendapatkan sampai berapa lama ya, apa sepekan, apa 10 hari, apa sampai corona berakhir. Mongko sih, apa aku baru divaksin? Sudah divaksin? Dia urung, saya ini urung. Punya KTP enggak? Padam. Begitu guys. Ucah SD divaksin, Pak dosen malah belum. Ini, jadi semalam suntuk dipergunakan untuk qiyamul lail, sholat tak. Itu ada contoh dari Rasulullah, ada contoh dari Tamim Ad-Dari. Sebaliknya ya, mungkin seharian waktu habis dipergunakan untuk setiap detik, setiap menit melaksanakan nilai-nilai Islam yang dia hadapi dengan kedatangannya secara mendadak. Dikabari ada si A sakit, dikabari ada si A meninggal, dikabari. Bahkan itu semua sehari sejak pagi sampai sore itu nggak pernah istirahat. Sifatnya eksidental tetapi perlu ditangani. Sehingga sholat maghrib itu wis lemas gitu ya. Akhirnya pada maghrib mau tidur, Rasulullah nggak seneng, akhirnya bikin istrinya disuruh bikin kopi apa sampai atau nyemak anaknya tilawah sampai datang waktu isya, sholat isya, pulang ba'diyah pun duduk, dilanjutkan witir sa'arat hangat, blek sek tangi-tangi subuh. Suatu ketika pernah kita alami kejadian yang seperti itu. Acaranya 2, sholat tidur, tidur sholat, dikurangi 1, silahkan sholat tok atau tidur tok dengan contoh yang saya sampaikan. Yang tidak pernah, yang tidak benar, yang tidak benar itu justru 2 itu sudah cukup.
2 itu sudah sempurna, ditambahi lagi acara 1. Ora salat, ora turu. Lah apa jawaban dhewe? Ini kesuksesan setan merubah nuansa malam hari yang ditanamkan Rasulullah kepada para sahabat menjadi sesuatu yang pada dasarnya menyimpang, tapi yang menyimpang itu merasa tidak salah. Ya, kemarin sudah saya singgung ada beberapa pengecualian. Itu yang diambil oleh, bisa dibaca di dalam Minhajul Muslim, Adabun Naum, etika tata cara tidur, tata cara tidur. Ada tamu dari Surabaya, apa dari Jakarta, apa dari, saya ada pengalaman ya kira-kira 1 bulan yang lalu, badan saya memang kurang sehat. Kira-kira jam 2 lah ada orang itu sudah akrab dengan saya, tapi saya juga sopot janjian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya saya ayub-ayuban itu lagi maler gitu. Halaman, memang tadi saya katakan badan saya memang kurang sehat. Akhi saya kurang sehat badan. Oh gitu ya Ustaz ya. Ya sudah, gitu saya pamit. Masuk ke mobil tuh ambil air aqua. Salaman karo aku mau terus. Neng oleh-oleh alhamdulillah itu ya. Tidak dibawa kembali, ini tetap diberikan ya. Ini tamu ya. Saya ya cuma mau memberitahu bahwa saya kurang sehat. Mungkin Anda tidak berkenan. Kondisi seperti ini memang diajarkan oleh setan untuk bersuudzon kepada siapa saja. Nang wong loro aja tilek. Apa? Lah ya. Anda orang meninggal itu pakai jarak apa enggak? Wong lara ditiliki bingung, sing tilik ya bingung lah gitu. Nek wong mati dilayat ya ora bingung, ya ora mati. Tapi yang layat itu pun juga. Jadi ada tamu ya, suasananya suasana bulan Desember 2019. Waalaikumsalam. Datang mungkin ba'da maghrib, mungkin ba'da isya lah, kita persilahkan untuk istirahat, disediakan makan malam, berkumandang azan isya kita ke masjid. Tamu tidak perlu berjamaah karena dia musafir. Habis pulang lah, namanya tamu ya. Kita harus menghormati dia. Ngobrol ya. 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai jam 1 malam sampai. Ini pengecualian. Enggak boleh tamu kita larang. Kita sediakan kopi, kita sediakan. Ada tamu dari luar kota nginap di rumah kita. Waalaikumsalam. Tamu karena belajar taklim, ada pengajian, ada, kalau dikembangkan lagi tugas malam Pak Polisi nggak boleh dari jangan turu ya, aku turu lah, malingnya seneng banget itu. Termasuk yang Masya Allah, kesempatan emas
kesempatan emas. Dan nikah, tolong ditutupi. Wah siji tok ya kodok. Kesempatan emas bagi suami istri. Kalau beliau itu orang barat, hampir kawin emas ya. Betul ya? Takoni orang. Artinya beliau menikah itu hampir atau malah sudah lebih 50 tahun. Betul Pak? Oh tak ketak. Hah? Enggak, saya cuma ingin memberikan contoh. Nek jenenge manten anyar gitu ya. Ora masalah. Pak Adam sudah 50 tahun lebih Pak Adam. Nikahnya. Mboten kula hitung. Lah, lebih itu. Saya harus ingatkan sekali lagi, bahasa bulan madu itu hanya milik orang kafir. Bahasa bulan madu itu hanya milik orang kafir. Artinya, sering saya angkat, seorang suami mengatakan istriku itu wanita yang paling cantik, yang paling setia, yang paling dan seterusnya. Itu awete gur 3 sasi bar kuwi kadaluwarsa. Seorang istri bisa mengatakan suami saya itu laki-laki yang paling tampan, yang paling gagah, yang paling cakra, yang paling kaya Werkudara. Lah gambarke wong gagah Werkudara kok ya. Padahal Werkudara ku ya eneng nggon bis kota. Wong Solo ku diulang goblok. Lah Werkudara ku ya apa ta? Nah aku mudeng wayang kuwi Werkudara kuwi Narada kuwi Bathara Guru kuwi Semar kuwi. Potret seorang cendekiawan di kalangan orang Jawa kuwi wong lemu wetenge beduduk. Mudeng enggak? Wes omong karo wong ora mudeng wayang. Pak Wanti mudeng Pak Wanti. Samsaya. Semar itu kan sebuah potret orang yang perutnya besar. Padahal itu lambang kebijaksanaan dan lambang kecerdasan dan lambang ketinggian ilmu pengetahuan. Sementara di kalangan sahabat Rasulullah itu sulit sekali dicari orang yang gemuk. Dan itu dipasang di bis kota ya. Tujuannya orang dipasang di pengimaman Baitul Ma'mur itu. Ya semuanya bisa saja terjadi ya. Saya suatu ketika sholat sebelum masuk ke Juruk itu ada masjid di sebelah kanan jalan. Ada acara keseraket, pas berkumandang azan asar kita sholat di situ. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah mengingatkan itu setelah salam. Ada gambarnya di atasnya digambar ada jam ya. Di jam itu ada tulisan BRI 4. Di Tawangmangu juga gitu, di masjid kecamatan itu. Sholat itu pakai karpet, tulisannya BRI. Lagi ya sah juga sah, tapi kok ya tegel-tegele membawa nama lembaga apa?
lembaga ribawi ke dalam masjid. Tapi ya enggak aneh kok ya. Taliban menang wong Salafi bingung loh itu. Loh, itu wong Islam tuh iya tapi wow. Lebih aneh lagi. Saya pulang dari pengajian mau tidur itu ya tak ngerungok berita. Beritanya itu kalau saya turuti emosi saya, radio itu tak kepruk. Majelis Ulama Pusat, beritanya betul. Memohon kepada pemerintah untuk mengingatkan Taliban agar lebih menghargai dan menghormati kaum wanita dan anak-anak. Waras poraku. Oh, sing nyiarke ya waras ya. Ya Allah. Padahal MUI itu enggak pernah protes tentang Palestina. MUI itu enggak pernah protes tentang Myanmar. MUI itu tidak pernah protes tentang Filipina Selatan, tentang Patani, tentang orang Cina yang melarang anak-anak melakukan siam sebelum berusia 20 tahun, yang melarang jenazah orang Islam itu dikubur tetapi harus di bareng aneh Taliban kok tadi. Ada apa itu? Mbok wis meneng wae ya ngapa ta? Ini kalau dalam Islam itu ada ajaran namanya ulama usulton. Ulama usulton, ulama yang diangkat meskipun tidak secara langsung oleh penguasa. Kuwatir nek nganti aku tidak sendika dalem, engko nek aku dipecat piye lah. Akhirnya sampai mestinya suatu hal yang perlu ya alhamdulillah. Tapi ternyata seperti itu. Selesai, jadi saya kembali. Acara Ba'da Isya itu 2. Tidur, sholat, tidur. Dasarnya ya rujukannya surat ke 73, surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila auzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Wahai orang yang baca, wahai orang-orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad SAW, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ini memang awal-awal Islam ya, awal-awal Islam. Jadi belum ada perintah sholat 5 waktu, belum ada. Isinya wahai orang yang berselimut, orang yang tidur di malam hari secara umum, khususnya Rasulullah, bangun malamlah kecuali sedikit. Bangun malamlah kecuali sedikit, maksudnya bangunlah yang banyak, tidurlah sedikit. Urayanya
nisfahu, separuh malam yang kira-kira 9 jam, dimulai dari ba'da isya sampai besok pukul 4 berapa? 19, kira-kira 9 jam. Kira-kira 9 jam. Nisfahu, separuhnya, separuh malam yang adalah 4,5 jam pergunakan untuk sholat, atau separuh malam 4,5 jam pergunakan untuk tidur, separuh malam selebihnya 4,5 jam pergunakan untuk sholat. Nisfahu, awin kusminhu qalila, kurangi sedikit. Para ulama memahamkan kalau yang tadi separuh untuk sholat, separuh untuk tidur. Kalau yang ini 2/3 malam, 6 jam untuk tidur, 3 jam untuk sholat. Auzid alaihi, atau tambahlah 2/3 malam untuk sholat, atau 1/3 untuk tidur, 3 jam untuk tidur, yang 6 jam untuk sholat. Tetapi kalau kita kembalikan kepada ayat yang terakhir 20, ini makiyah tadi ya, baru awal-awal Rasulullah menerima wahyu. Tapi para ulama mengatakan ayat terakhir, ayat 20 ini madaniyah. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Sesungguhnya Rabb kamu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam. Nah, terus? Atau 1/2 malam. Atau 1/3-nya. Dan demikian pula sekolahan dari orang-orang yang bersama kamu. Bukan hanya Rasulullah, Allah Maha tahu bahwa kamu sholat kurang dari 2/3 malam, kurang dari 6 jam, yakni 5 jam, atau separuhnya 4,5 jam, wa thulutsahu, atau 1/3-nya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu, 2/3 malam, separuh, 1/3. Saya agak lupa apakah itu Abdullah ibnu Umar, apakah Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau untuk melaksanakan ini sebagai rutinitas setiap malam, ya berat ya. 3 jam itu. Nah, kecuali bulan Ramadan mungkin. Imam itu digoleki imam Palestina. Kalau saya ketemu itu mungkin tak kalian Mas Pramudeng ya. Negaramu ya agak diobrak-abrik karo Israel, yo malah rene ngimami salat. Pokoknya ora ning masjid. Saya maaf ya, khawatir, orang khawatir. Suudzon lah. Ini jangan-jangan ada sponsor. Kamu ngimami ke Indonesia mau? Wow, yes, kok yes ya? Dam. Tiket PP saya yang sediakan. Nah, gitu ya, fasilitas nggak usah khawatir, nggak tawarkan Baitul Ma'mur. Butuh imam Palestina apa Pak Warso? Butuh umpamanya gitu ya. Semalam ini tarifnya. Yang saya suudzon itu masjid lain rebutan. Suatu ketika saya malam Selasa genap itu saya diantarkan sama bapaknya Bintang ke Masjid Taqwa itu, sholat di sana dan pengajian. Dilalah kersane ngalah.
Ada orang yang sholat pakai jubah tapi hidungnya mancung. Pak Alim ya sholat nganggo jubah ning hidungnya kurang mancung itu Pak Alim. Ada orang Arab ulah kuwi. Itu langsung imam rawatibnya Pak Amir Mahmud Hafid juga langsung mempersilahkan dia. Ya saya juga tidak ada perasaan apa-apa lah. Setelah selesai baca Isya kok diserahkan pada Palestina. Palestinanya itu. Sekali lagi untuk melaksanakan sepertiga, separuh atau 2/3 menjadi sesuatu yang ditentukan sebagai bagian aktivitas kita setiap malam itu berat, sehingga saya agak lupa ya, nanti saya luruskan insyaallah. Apakah Abdullah bin Umar, apakah Abdullah bin Amr bin As, apakah Abdullah bin Mas'ud? Ya ora kudu sak protelon apa meneh separuh apa meneh 2 protelon. Ning aja nganti wektu wengi kuwi entek. Jangan sampai waktu malam itu hilang sementara Anda tidak memanfaatkan untuk qiyamul lail. Kalau di zaman Pak Harto itu tidak ada hari tanpa olahraga. Saya tambahi, tidak ada malam tanpa tahajud. Tidak ada hari tanpa olahraga, tidak ada malam tanpa tahajud. Meskipun wasiat Rasulullah kepada Abi Hurairah, jangan kamu tinggalkan 3 persoalan. 1 sholat duha, saya nggak urutkan. 1 sholat duha, 2 siyam bed tanggal 13, 14, 15. 2 sholat witir. Saya beri tanda petik. Sholat witir dalam keadaan badan terlalu payah atau kurang sehat sehingga kamu kerjakan sebelum tidur. Payah apa kondisi tadi, atau mungkin terlalu payah sehari mengadakan aktivitas tanpa istirahat, sholat duha jangan ditinggalkan. Yang kedua siyam bed. Yang ketiga bahasa Rasulullah begitu, sholat witir sebelum tidur. Saya baca keterangannya, meskipun badan kamu terlalu penat, meskipun badan kamu terlalu sibuk, meskipun jangan sampai meninggalkan sholat malam meskipun sebelum tidur. Jadi kalau versi Al-Quran atau yang dicontohkan Rasulullah, 1/3 malam untuk tidur, 2/3 malam untuk sholat. Akhir surat Al-Muzammil ayat 20, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail. 2/3 untuk sholat, 1/3 untuk tidur. Yang kedua, separuh untuk sholat, separuh untuk tidur. Yang ketiga, dan ini yang paling ringan gitu ya, 2/3 malam 6 jam untuk tidur, 3 jam untuk sholat. Uraian yang saya angkat dari salah seorang sahabat Rasulullah, kalau memang itu terlalu berat kita lakukan, ya ora ketang. Ora ketang. Nah, ora ketang itu ya mungkin 10 menit, mungkin 15 menit, mungkin 20 menit, mungkin tangi-tangi wis jam 4 muncul 5 menit, waktunya karek seberapa jam ya. Tahajud 2 rakaat yang dibaca kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, lanjutkan di witir dengan kul huwallahu ahad. Tapi jangan sampai kita tinggal. Tetapi intinya lebih dari itu, jangan sampai ada aktivitas setelah Isya.
Jangan sampai ada aktivitas setelah Isya, kecuali yang saya sampaikan. Bahkan kemarin saya terangkan, Rasulullah kalau sudah bahasa orang sahirul layal apa sahirul layal, nguri-uri waktu malam, bukan untuk salat tetapi untuk membicarakan masalah yang sangat mendesak dan tidak bisa diselesaikan kecuali malam itu. Itu kadang-kadang sampai separuh malam, bahkan kadang-kadang sampai menjelang sepertiga terakhir malam itu masih dilanjutkan. Dan kesempatan emas yang diberikan Allah kepada kita dalam berumah tangga, dan itu kita abaikan, yang saya tadi sudah singgung tapi belum saya selesaikan. Tidak ada kesempatan untuk saling, maaf ya, ini bukan bulan madu lagi, ini bukan tahun madu lagi, ini bukan dasawarsa madu lagi. Ini sudah masuk bahasa orang kafir, perak madu. Artinya pernikahannya sudah memakan waktu kawin perak 25, bahkan emas madu. Untuk bisa mengakrabkan diri seorang suami kepada istri atau istri kepada suami, itu tidak ada yang lebih terasa nikmat dibanding menjelang tidur. Ya, kedua-duanya berbaring, melihat ke atas, ngomongkan tentang alhamdulillah sudah hampir 2 tahun kita nggak pernah nyumbang loh, gitu ya. Allah, bagaimana anak kita lah. Anak kita yang di Gontor, anak kita yang di mana lagi, Abdurrahim itu anaknya mondok semua. Dulu, sekarang ngajar di pondok semua. Ngomongkan, dikabari anaknya wis hafal Quran. Itu ngomong-ngomong di sini. Itu si anu sakit, kita tengok apa enggak. Itu yang paling bisa ketemu dari hati ke hati, itu ba'da Isya itu. Nah, itu dilanjutkan sampai jam 9, sampai jam 10, sampai jam 1 silah. Bahkan ya, gojek dengan istri, suami gojek dengan istri, istri gojek dengan suami, itu ada pahalanya. Tenin itu. Nah, kalau Rasulullah merealisir, usia beliau sudah sekitar 60 tahun. Ayo Fatimah balapan, Fatimah ya, ayo Aisyah balapan lari dengan saya. Sehingga ini sering digunakan oleh orang untuk mengatakan Rasulullah itu berolahraga, bahkan berdua dengan istri beliau. Ya, sering-sering saya lihat di depan rumah saya, wah sing lanang nganggo pit balap, sing wedok yo nganggo pit balap, patoke mentetet kabeh. Itu rumah tangga enggak bahagia, saya bilang sama istri saya. Sumpek kan yang omah. Nah, itu kepura-puraan. Terjalinnya suasana kehidupan berumah tangga yang bisa lestari, itu yang saya sampaikan tadi. Ba'da Isya ngomong-ngomong, Ba'da Isya Ujai kalau Aisyah dengan Rasul balapan lari. Itu cuma seumur hidup 2 kali. Dulu kata Aisyah, ketika saya masih kurus balapan lari dengan Rasulullah kalah. Nah, sekarang saya menjadi agak gemuk, balapan dengan Rasulullah menang, selesai itu. Jadi bukan dalil orang yang berkilah bahwa itu adalah sunnah berolahraga.
Satu sampai kepada, mungkin antum bisa mencarikan ya, satu hadis kepada anak-anak di Mahatali, mahasiswa itu saya tantang, tolong dicarikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulullah meluangkan sebagian dari keseharian beliau selama 24 jam itu setengah jam untuk berolahraga. Dalil mereka yaitu Rasulullah dengan Aisyah. Dalil mereka Rasulullah dari Madinah ke Masjid Kuba perjalanan memakan waktu jaraknya sekitar 4 km. Itu pun hanya pada hari Sabtu. Itu pun tidak mesti setiap hari Sabtu. Ada Rasulullah memimpin perang selama di kota Madinah paling tidak 25 kali, memimpin Fathu Makkah, memimpin umrah qadha, memimpin sahabat yang gagal umrah dan mengadakan perjanjian Hudaybiyah. Itu tidak mesti setiap tahun, setiap Sabtu, tidak. Jadi kapan olahraga beliau? Masa ada yang ingat? Rukuk beliau yang lama, berdiri beliau yang lama, duduk tawarruk beliau yang lama, duduk iftiras beliau yang lama. Ini kata Ibnul Qayyim lebih bernilai daripada menggerakkan tangan, menggerakkan kaki. Kalau naik sepeda itu tangannya kurung ini tok kok ya. Yang gerak kan cuma kakinya. Baru mampir jajan soto lah gitu, maskernya di. Mari ya, akhi. Kalau sudah baca Isya, kita disandera oleh TV. Kalau baca Isya, kita disandera oleh HP. Sehingga istri kita, yang suami ya, suami antuna, yang istri ya, benda elektronik yang berada di tangan anda. Istri datang, nyelani sekedap Pak kuset itu melakukan. Ini kesempatan indah, kesempatan emas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sia-siakan. Kita sia-siakan. Apalagi ba'da Isya lah gitu. Nek kan ngejar kowe wedang suwene ra karuan. Kon ngejar kowe wedang kurang kentel. Halah, ambek mak klepat, hik pirang-pirang. Orang yang jajan di hek itu potret dari ketidakbahagiaan mereka. Kalau ke rumah makan apalagi yang hek jajan teh, itu sak jam. Nah, kot lentu siji. Nah, kalau sudah makan malamnya di sana, istri diajak. Kalau istri diajak jajan di warung malam hari, berarti ditanamkan kepada istri, masakan kamu itu sudah tidak enak bagi saya. Lah, terus alah Yusuf di gua di pirang-pirang. Kalau saya mak kelepat ijen, mungkin di pas-pasan ya. Istri nggak diajak. Kalau berdua dengan istri ya istri ya dipaksa untuk menerima bahwa masakan kamu tidak enak dan masakan yang kamu sediakan itu tidak memenuhi selera saya. Untuk itu saya keluar, jajan di luar. Dan seorang suami itu harus menanamkan kepada hati mereka masing-masing, tidak ada makanan yang lebih enak dibanding dengan makanan yang dimasak oleh anaknya mertua. Protesan aja. Belum punya mertua tak? Hei, ketoro. Betul. Ini wis
muncaki brambang wis ngulek wis. Bahkan suami mau berangkat kerja ditanya, masakan apa? Saya, pripun? Masakan Padang. Masakan? Padang ya rombulane ene ya Padang. Nek barutan ngene peteng lah. Sudah disediakan gitu ya. Istri sudah ya pada sholat zuhur, sudah merapikan diri, memakai pakaian yang pantas, menyambut kedatangan anak-anak pulang dari sekolah, menyambut kedatangan suami pulang dari kerja. No, mi lah gitu. Bojone jenenge Darmi ya. Aku mau dijak jajan karo kancaku nang ngene Pak Bejo Rojiwetan. Ya tidak hilang senyum mereka, ya tetap mesem tapi senyum kecut. Senyum kecut. Lah bagaimana? Maaf ya, iya. Ana ngomah ibu iki wis cepaki. Dadi aja ngejak aku ngejak Pak Bon kae lho sing ora tau mbok jajan tuh ora tau ngrasake jajanan ning rumah makan. Kita lebih senang memberi makan orang yang kenyang daripada orang yang lapar. Coba betul-betul saya ingatkan mensikapi waktu malam itu. Betul kota Madinah itu pada masa Rasul batasa sepi. Tetapi kota Solo sejak saya kecil itu sudah dikenal sebagai kota yang tidak pernah tidur. Sejak saya kecil itu. Sejak saya kecil. Ada anekdot ya. Suaminya Mbak Mega itu sudah meninggal sekarang ya. Taufik Kimas itu suatu ketika nginap di Solo. Saya lupa ya apa di hotel apa di rumah seseorang, tapi ada yang lah ya. Ada orang yang ditugaskan untuk melayani dia sewaktu-waktu ingin ya, membutuhkan sesuatu. Malam hari kira-kira jam 1 atau jam 2 ketengku luwe banget nih Mas ora iso cara Jawa ya. Terus saya kok lapar, tolong dicarikan roti apa. Syuk. Aku keluar dia wong dodol gudeg lesehan yo hangat di bawah kok pada gumune itu. Solo itu ada makanan seperti ini padahal jamnya jam 2 malam. Ya Solo tidak pernah tidur. Mudah-mudahan umat Islamnya juga tidak tidur karena qiyamul lail. Tetapi yang jelas kemaksiatan yang menyebabkan Solo tidak pernah tidur. Gimana? PPKM. Oh iya jam 9. Nah, jam 9 harus tutup. Soalnya jam 9 itu masanya corona gentayangan. Sebelum jam 9 itu masih sekak, masih tidur, masih ini yang saya tekankan ya. Mensikapi waktu malam itu. Habis isya tidur. Tidur. Ya kalau nggak bisa tidur ya dengarkan tilawah. Sulit untuk tidur baca buku agama. Tapi paling besar pahalanya itu gojek karo anake maratuwa. Ayo, menyanggonian gojek kalau bojone uang. Satu itu, dua jangan sampai waktu malam berlalu tanpa qiyamul lail. Saya ada melihat di antara kita itu selesai sholat isya, oh ini rampung kok sholat isyanya ya, sudah kita jamak ya, sholat isya, kemudian dia baca wirid, kemudian dia sholat 2 rakaat,
Setelah 2 rakaat kok salat meneh. Kok kursa rakaat. Ya, mudah-mudahan ada kekhawatiran nanti kalau saya pulang kekeselan ora tangi. Atau saya punya tugas untuk rondo sehingga saya enggak sempat untuk qiyamul lail. Saya pergunakan qiyamul lail ba'da isya. Silakan. Lu apa keneng? Oh, boleh sekali. Rasulullah memberi contoh kepada kita untuk qiyamul lail di bulan Ramadan 3 kali. Malam 23, malam 25, malam 27. Ketiga-tiganya itu dikerjakan langsung setelah sholat ba'diyah isya. Langsung setelah sholat ba'diyah isya. Sholat isya, wirid, kemudian ba'diyah isya. Yo udah salat yo. Ya udah salat. Ya suatu ketika ada yang nanyakan, lah sholat istiftah itu di mana fungsinya? Kemungkinan kata Muhammad Nasiruddin Al-Albani pakar hadis abad 20, kemungkinan itu ba'diyah isya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah ba'diyah isya melaksanakan salat tarawih. Malam pertama sepertiga malam, malam kedua separuh malam, malam 27 semalam suntuk. Sampai di sini mungkin ada ya. Jadi kalau saya tambahkan, bagaimana? Saya pernah ditanya itu dulu ketika saya ngisi pengajian di rumah sakit Islam. Bagaimana Ustadz kalau kita sholat malam, setelah sholat malam nonton bal-balan, atau kita nonton bal-balan kemudian sholat malam. Wallahu alam, saya jawabnya spontan, tapi saya cari mana letak kesalahan jawaban saya nggak temukan. Lebih baik Anda tidak sholat malam dan tidak nonton bal-balan. Lebih baik Anda tidak usah sholat malam dan tidak nonton bal-balan daripada Anda sholat malam kemudian nonton bal-balan. Acaranya cuma 2 masalahnya. Sholat tidur sholat, bal-balan ojo desel-desel lah itu. Nunut itu. Ada. Ini maaf ya. Kalau diangkat di dalam pembicaraan, masya Allah, nggak ada yang lebih indah daripada qiyamul lail setelah sholat fardu. Memang begitulah Rasul mengingatkan. Tapi kalau tidak segera kita rintis, bagi yang belum tentu saja ya. Ya surah kita ba'da isya, nang ojo nganti ditinggal, sehingga ada perasaan kita itu kehilangan di saat kita bangun dan mendengar azan subuh dan tidak melaksanakan itu. Ya, nggak ada. Enggak, ini sudah sholat isya kok karena mulai kan. Ada yang kalau surat apa terakhir surat apa tadi? Surat hijab itu habis isya. Habis saja. Tadi jadi saya katakan kesel banget ya. Layat, kemudian nyakong mantan, kemudian nengok orang sakit. Pada maghrib itu sudah terlalu payah. Kalau enggak dituruti somak bleksek gitu ya. Akhirnya sholat isya, ba'diyah isya, kemudian sholat witir, selesai. Tadi saya gambarkan di antara jamaah kita ada yang melakukan itu, bahwa akhirnya Allah memberikan keringanan kepada kita. Jam 4 kita bangun atau setengah 4, silakan dikerjakan sholat malam, tetapi tidak pakai witir. Ngaten. Yang lain. Siapa namanya? Bismar. Nama saya Bismar. Mau tanya tentang mengenai riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang sampai salat malam itu 300 rakaat per hari. Bukan sholat malam 300
300 rakaat sehari, bukan. Sehari semalam beliau melaksanakan sholat lebih dari 300 rakaat, mencapai sekitar 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal itu saya pernah baca di dalam sebuah buku tulisan Muhammad Syamsuddin Az-Zahabi Al-Hafidh, ya, dalam buku beliau yang Syiaru A'lamin Nubala, kisah para pakar muslim, 30 jilid, kitabnya sekian. Itu begitu. Cuma ya betul apa tidak lah gitu. Betul apa tidak? Ibnu Taimiyah pun menerangkan Rasulullah sehari semalam itu ya tentu saja 17 rakaat ditambah dengan paling tidak 10 rakaat qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu enggak pernah ditinggalkan, ditambah lagi 2 rakaat. Enggak sampai 50 rakaat satu malam. Itu kalau Ibnu Taimiyah begitu. Cuma belum saya dapati orang yang mengatakan riwayat ini benar atau tidak. Ya kalau nanti ada kesempatan ya. Orang Syiah itu mengatakan Ali bin Abi Thalib, orang Syiah, semalam itu qiyamul lailnya 1000 rakaat. Rakaat itu 1 rakaat itu 1 menit, berarti 1000 menit. Kalau 1000 menit berarti, nah itu sudah ngoyoworo kalau jelas nggak mungkin ya. Nggak mau sholat 1 rakaat 1 menit itu kan sholat Blitar itu kan. Ada, saya pernah baca, cuma ada dari yang dikerjakan Rasulullah itu secara rutin itu 17 rakaat, kemudian qobliyah dan ba'diyah, ya taruhlah qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, qobliyah asar 2 rakaat, qobliyah maghrib 2 rakaat. Kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak. Tapi yang tidak pernah ditinggalkan qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Itu oleh beliau dihitung 1 hari itu tidak sampai 50 rakaat. Sholat malam beliau itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Nah, bagaimana kalau 23 rakaat? Bagaimana kalau 29 rakaat? Sholat malam itu ukurannya bukan berapa rakaatnya. Bukan berapa rakaatnya. Ukurannya sholat malam itu berapa waktu yang habis kamu pergunakan untuk sholat. Tadi saya sebut Rasulullah sholat malam di bulan Ramadan. Dr. Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrain menerangkan 1 rakaatnya Rasulullah qiyamul lail itu memakan waktu kira-kira 40 menit. Wah, taruh aku wis jujul kuwi. Ya silakan. Jadi ukurannya bukan 11 dan 23, tapi berapa rakaatnya itu. Sehingga kalau Rasulullah melaksanakan sholat malam lebih dari 11 rakaat, taruh 23, itu jam 11 awan lah kayak rampung. Jadi ukurannya bukan aku alhamdulillah bisa 11 rakaat, bukan. Berapa menit Anda berdiri, berapa bacaan subhana rabbiyal azim yang Anda baca ketika ruku', sami Allahu liman hamidah, ditambah dengan Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, ditambah lagi enggak dengan ahlus sana wal majid haqqu maqala al-abad wa kulluna lakal abad Allahumma la mani alima ataita wa la muti alima manata sami Allahu liman Allah subhana rabbiyal Allah, ya. Roto ketularan salat Blitar itu. Gimana? Mantuk apa gede ngono sing cetha ngono lho. Yang lain.
Monggo Pak, lali-lali terus. Pak Satimin. Iya. Tanaman yang dizakati itu tanaman yang adalah makanan pokok, padi, kurma. Nah kalau kita nanam pisang, punya kebun pisang, wah masya Allah ya, panen 2 hektar, sehingga 1 tahun itu kita bisa mengumpulkan hasil panen kita di atas 100 juta namanya aja. Dizakati enggak? Yang dizakati bukan pohon pisangnya 10% atau 5%, tapi yang dizakati kekayaan Anda. Artinya tetap 2,5% pisang, atau orang nandur apalagi pisang, mangga, apalagi talok yo ora anu. Nah kalau padi sudah jelas itu ya. Masa kotis sama ulusur kalau air yang dipergunakan untuk irigasi tadi sudah datang dari waduk Kedung Ombo atau Gajah Mungkur atau tanpa harus membeli, zakatnya 10%. Kalau mengandalkan air hujan 5%. Terus? Ya? Ya jelas kan, ini bibitnya belinya berapa begitu kan? Bibit ini belinya berapa, pupuk belinya berapa, cari yang arep tandur pupuke ndelik ning wis arep panen lah kayak ngetok lah. Enggak, itu semuanya biaya produksi. Dan nah ini yang belum ditanyakan malah ini. Laisa fi maduna khamsati ausakin sadaqah. Tidak ada hasil panen yang di bawah 5 wasak. Itu kewajiban zakat. 1 wasak itu 120 kilo. 1 wasak 120 kilo, 150 kilo. 150 kilo 1 wasak. 5 wasak berarti 750 kilo. Itu hasil bersih. Itu hasil bersih, sudah dikurangi biaya pupuk, sudah dikurangi biaya benih, sudah dikurangi. Pokoknya hasil bersih itu mendapatkan sekian 750 kilo, sudah berwujud beras, dijual kali 10.000 berarti berapa? 7,5 juta. Termasuk pegawai yang mendapatkan gaji 1 bulan setara dengan 750 kilo 5 wasak, dia setiap bulan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat 2,5%, bukan 10%. Ini saya baca dari fatwa para ulama begitu. Jadi kadang-kadang kantor gitu ya memungut zakat dari karyawannya. Nanti dulu ditanya gaji mereka 1 bulan berapa. Gaji mereka 1 bulan berapa? 2 juta ya jangan dipungut. Dan pemungutannya bukan setiap tanggal 1 Januari, Februari, Maret, April, tapi 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulqa'dah, 1 Dzulhijjah dan seterusnya. Nanti Pak Satimin ya. Kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Tolong kita rubah. Ini betul-betul saya ingin pola kita mensikapi waktu antara ba'da isya sampai subuh. Dirubah betul. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.